Hai kawan IP, jumpa lagi di Jurnal Ramadan. Di dalam pengembangan bisnis Indonesia Power ada 3Xer dari Indonesia untuk dunia. Karena energi dimanapun diperlukan, di negara manapun, di suku apapun. 3Xer adalah kapasitas yang berlipat dari bisnis yang dikembangkan oleh insan-insan Indonesia Power. Nah, pada kesempatan ini Pak Dwi Handoyo akan berbagi tentang bagaimana mendevelop bisnis di luar negeri. Mari kita saksikan bagaimana Pak Dwi, silakan. Terima kasih Pak Asim. Hai kawan IP, perkenalkan saya Dwi Handoyo. Saya di Indonesia Power menjabat sebagai Head of Project Engineering. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai peluang bisnis IP luar negeri sebagai bagian dari implementasi second curve revenue stream yang berasal dari kompetensi inti perusahaan, yaitu operasi dan pemeliharaan pembangkit. Nah, kalau kita lihat di gambar berikut ini, bisnis turunan dari operasi dan pembangkit bisa kita kategorikan 8 bisnis turunan. Antara lain adalah, pertama kita sebut dengan ODP atau Operational Development Program. Yang kedua adalah MRO, Maintenance Repair dan Overhaul. Ketiga adalah Setup Asset Management. Keempat adalah Engineering Services. Kelima, Setup Proses Digitalisasi. Keenam, Implementasi Sistem Cerdas atau Sistem Pakar. Ketujuh, Risk Management. Dan kedelapan adalah Waste to Energy. Bisnis turunan yang dibentuk dari kompetensi inti perusahaan ini dinamakan juga dengan bisnis solusi energi, yang tentunya perlu diperkuat dengan mapping potensi pasar yang ada di dalam maupun luar negeri. Baik, saya akan mulai penjabaran mengenai negara Kuwait, yaitu negara ini negara kecil dengan mata uang terkuat di dunia, dan seperti kita ketahui satu Kuwait dinar setara dengan Rp49.000 di bulan April tahun 2020 ini. Nah, Kuwait berupaya mendiversifikasi ekonominya melalui awalnya dia sebagai pengekspor minyak menjadi pengekspor listrik. Dan pada tahun 2015 ini, interkoneksi di Kuwait memiliki kapasitas 110 gigawatt yang tersambung dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan Oman. Dan ini menjadi peluang IP tentunya, karena bisnis MRO dan bisnis EPC serta pembangunan pembangkit di Kuwait menjadi sangat terbuka. Hal ini kita ambil sebagai bagian dari langkah pertama kita dalam mencapai bisnis di luar negeri. Kemudian, negara yang kedua adalah Vietnam. Mengapa Vietnam? Ya, Vietnam kita kenal sebagai negara tujuan ekspor yang cukup tinggi di dunia. Dan negara ini terdapat lebih dari 100 pembangkit listrik dan puluhan tambang minyak yang memerlukan jasa pemeliharaan dan perbaikan komponennya. Oleh karena itu, potensi yang ada di Vietnam ini adalah bisnis MRO serta Engineering Services dan Setup Asset Management. Nah, dari seluruh penjabaran yang saya sampaikan tadi merupakan perwujudan change management sebagai respon kita dalam menghadapi perubahan. Dan demikian ulasan potensi bisnis di luar negeri ini yang dapat saya sharing dalam program Sapa Asim ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doa dan dukungannya agar upaya ini berjalan lancar sehingga memberikan devisa tersendiri bagi perusahaan dan negara. Terima kasih Pak Dwi. Terbayang sudah, kompetensi kita juga harus bisa bertarung di luar pasar Indonesia. Dan saya yakin bisnis ke depan ini akan lebih berkembang di mancanegara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya.